Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yunus, mahasiswa YN Syekh Nurjati Cirebon. Saya dari jurusan Bimbingan Konseling Islam dari kelas PKI 2B. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Mungkin itu saja perkenalan dari saya. Kita lanjut ke pembahasan pertama. Bab 1. Pengertian filsafat Pancasila. Pengertian filsafat. Secara etimologi, filsafat merupakan bentuk kata filsafat yang semula berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang terdiri dari dua kata, yaitu philos atau philein, berarti suka, cinta, mencintai, dan sophia berarti kebijaksanaan, hikmah, kepandaian ilmu. Sedangkan berfilsafah ialah berpikir secara mendalam atau radikal atau dengan sungguh-sungguh sampai ke akar-akarnya terhadap suatu kebenaran, atau dengan kata lain, berfilsafat mengandung arti mencari kebenaran atas sesuatu. 2. Pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila yang terdiri atas 5 sila pada hakikatnya merupakan suatu sistem filsafat. Pengertian sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerjasama untuk satu tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Pengertian filsafat Pancasila sebagai filosofi menurut para ahli. Pengertian filsafat Pancasila secara umum adalah hasil dari pemikiran yang paling dalam, yang dianggap, dipercaya, dan sangat diyakini sebagai sesuatu norma-norma dan nilai-nilai yang paling dianggap benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik, dan paling sesuai untuk bangsa Indonesia. Pancasila merupakan sebagai sistem filsafat yang memiliki dasar ontologis, dasar epistemologis, dan dasar aksiologis tersendiri yang membedakan dengan sistem filsafat lain. Bab 2. Tentang identitas nasional yang di dalamnya terdapat materi karakteristik nasional. Pengertian identitas nasional. Identitas nasional merupakan suatu penanda atau jati diri suatu bangsa yang dapat membedakan ciri khasnya dengan bangsa lain. Karena ciri khas suatu bangsa terletak pada konsep bangsa itu sendiri. Secara etimologis, istilah identitas nasional berasal dari kata identitas dan nasional. Identitas berasal dari kata identity, yang artinya memiliki tanda, ciri atau jati diri yang melekat pada suatu individu, kelompok, atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Sedangkan nasional berasal dari kata nation, yang artinya bangsa. Karakteristik identitas nasional. Identitas setiap manusia ditentukan oleh ruang hidupnya. Secara alami akan berakulturasi dan membentuk ciri khas dalam norma kehidupan. Dalam antropologi, identitas merupakan suatu sifat khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri, golongan, komunitas, dan negara sendiri. Identitas meliputi nilai, norma, dan simbol ekspresi sebagai ikatan sosial untuk membangun solidaritas dan kohesivitas sosial untuk menghadapi kekuatan luar yang menjadi simbol ekspresi tindakan pada masa lalu, sekarang, dan mendatang. Nasional berasal dari bangsa sendiri atau meliputi dari bangsa, maka identitas nasional Indonesia ialah jati diri yang membentuk negara bangsa, yaitu berbagai suku bangsa, agama, bahasa Indonesia, budaya nasional, wilayah Nusantara, dan ideologi Pancasila. Jati diri bangsa merupakan identitas totalitas penampilan bangsa yang utuh dengan muatan dari masyarakat sehingga dapat membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Mengukuhkan jati diri bangsa merupakan suatu usaha yang sangat dibutuhkan karena sebagai akar dalam keutuhan
hidup berbangsa dan bernegara. Lanjut ke bab 3, materinya tentang negara dan bangsa. A. Pengertian negara dan bangsa. Definisi bangsa dan negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bangsa adalah orang yang memiliki kesamaan asal, keturunan, adat, bahasa dan sejarah serta berpemerintah sendiri. Bangsa adalah kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan wilayah tertentu di muka bumi. Definisi negara dari para ahli. Yang pertama, Roger H. Sultau Roger H. Sultau. Negara adalah alat, agensi, atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. 2. Max Weber. Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dan dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam satu wilayah. Nomor 3. Robert M. McLever. Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuatan memaksa. Jadi definisi umum negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warganya ketaatan pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan monopoli dari kekuasaan yang sah. B. Bentuk negara. Dalam perjalanannya, ada beberapa macam bentuk negara yang digunakan oleh setiap negara untuk dapat menjalankan negaranya dengan baik sesuai dengan bentuk negaranya. Berikut beberapa macam bentuk negara yang ada saat ini. 1. Negara kesatuan. Negara yang menganut bentuk negara kesatuan salah satunya adalah negara kita tercinta, Indonesia. Maka dari itu, Indonesia juga sering disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Negara kesatuan adalah negara yang pemerintah tertingginya dilakukan oleh pemerintah pusat yang memberlakukan aturan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pemerintah pusat juga diberi hak untuk dapat melimpahkan kekuasaannya kepada daerah-daerah yang tingkatnya lebih kecil di dalamnya, seperti provinsi dan kabupaten. Pemerintah biasanya memberikan hak otonomi daerah kepada daerah di bawahnya untuk dapat menjalankan aturannya sendiri, namun tentunya tetap berdasarkan aturan dan keputusan dari pusat. 2. Negara federasi. Bentuk negara federasi ini sangat cocok digunakan oleh negara yang memiliki kawasan yang sangat luas, sehingga untuk dapat melaksanakannya semua pemerintahan secara menyeluruh dengan baik, maka dibutuhkan adanya pembagian pusat dari pemerintah kepada unsur-unsur daerah di bawahnya, seperti negara bagian, wilayah, republik, provinsi, dan lainnya. Kedaulatan negara tersebut tetap dimiliki oleh pemerintah federal yang berada di pusat, namun negara-negara bagian lain di dalamnya juga memiliki kekuasaan yang besar untuk mengatur rakyatnya sendiri. Yang ketiga, negara konfederasi. Bentuk negara ini adalah bentuk negara yang dibuat tidak permanen karena adanya perjanjian aturan negara yang berkonfederasi untuk tujuan bersama, yaitu mempertahankan kedaulatan urusan dalam negara yang masing-masing, tetapi menjadi urusan masing-masing pihak. Namun untuk urusan bersama dilakukan karena adanya perjanjian. Selain bentuk negara yang sudah dijabarkan di atas, maka ada beberapa bentuk negara lainnya yang dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu negara monarki, negara oligarki, negara demokrasi. Lanjut ke bab keempat, materinya tentang warga negara.
Pengertian warga negara secara umum adalah semua penduduk di suatu negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, serta memiliki hak dan kewajiban penuh sebagai seorang warga negara di negara tersebut. Warga negara juga bisa didefinisikan sebagai orang-orang sebagai bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara, yang memiliki hubungan yang tidak terputus dengan tanah airnya, sekalipun yang bersangkutan berada di luar negeri, selama yang bersangkutan tidak memutuskan hubungannya atau terikat oleh ketentuan hukum internasional. Asas-asas kewarganegaraan. Pengertian asas kewarganegaraan adalah dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari sebuah negara tertentu. Dalam sebagian literatur hukum dan dalam praktik dikenal adanya 3 asas kewarganegaraan. Masing-masing adalah ius sanguinus, ius soli, dan asas campuran. Dari ketiga asas itu, yang dianggap sebagai asas yang utama ialah asas ius sanguinis dan asas ius soli. Problem kewarganegaraan. Permasalahan kewarganegaraan dapat kita bagi menjadi 2 bagian, yaitu apatride adalah adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Contohnya, Anda warga negara A, ius soli, lahir di negara B, ius sanguinus, maka Anda tidaklah menjadi warga negara A, dan juga Anda tidak dapat menjadi warga negara B. Dengan demikian, Anda tidak mempunyai warga negara sama sekali. Kemudian, bipatride adalah seorang penduduk yang mempunyai 2 kewarganegaraan sekaligus. Contohnya, Anda keturunan bangsa B, ius sanguinus, lahir di bagian B, maka Anda dianggap sebagai warga negara B. Akan tetapi negara A juga menganggap warga negaranya karena berdasarkan tempat lahir Anda. Lanjut ke bab terakhir, yaitu bab 5, definisi atau pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar asasi yang dimiliki manusia sejak ia lahir, yang memang sudah diberikan pada Tuhan kepada manusia, yang harus saling dihormati dan dilindungi satu sama lain. HAM mulai diperbincangkan beberapa dekade terakhir, yang mana diharapkan dengan adanya konsep HAM yang jelas, maka setiap manusia di bumi ini mendapatkan hak dasar yang sama untuk hidup dengan layak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Konsep tentang hak asasi manusia. Ide tentang HAM terdiri berawal atas muncul dari keyakinan manusia itu sendiri sebagai makhluk yang telah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang bersifat sama dengan sederajat. Artinya, manusia dilahirkan dalam keadaan bebas dan mempunyai martabat hak-hak yang sama. Karena itulah setiap manusia harus diperlakukan secara adil, secara beradab. Sifat hak asasi manusia adalah umum dan universal. Artinya HAM berlaku untuk semua manusia, tidak mengenal ras, suku, bangsa, dan agama. Masyarakat yang ada di seluruh dunia haruslah berusaha untuk menjadi hak-hak satu sama lain, tidak menindas hak orang lain yang secara sosial ataupun ekonomi berada di bawahnya. Tetapi memang faktanya dalam penegakan HAM tidaklah mudah, baik dilakukan oleh negara maupun masyarakat. Tetapi tidak sebagai manusia yang berilmu, berakal, dan beradab senantiasa harus berusaha untuk saling menghormati hak-hak sesama. Ciri-ciri hak asasi manusia. Sama seperti hak-hak yang lain, hak asasi manusia juga memiliki ciri-ciri khusus, terutama karena ada asasinya. Berikut ini adalah karakteristik khusus HAM. Yang pertama adalah hak hakiki.
Hak asasi manusia ialah hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia sejak ia dilahirkan. 2. Universal. HAM bersifat umum, tidak membeda-bedakan antara ras, suku, etnis, agama, negara, dan berbangsa. Semua orang mempunyai hak yang sama sebagai fitrah seorang manusia. Yang 3. Tidak dapat dicabut. HAM milik seorang tidak bisa dicabut oleh seseorang yang lain. Yang 4. Tidak dapat dibagi. HAM tiap orang memiliki kedudukan yang sama, hak yang sama baik dalam politik, ekonomi, sosbud, dan lain-lain. Mungkin itu saja pembahasan dari saya tentang materi-materi PKN dari awal sampai akhir. Mungkin itu saja, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.